Solusi bukan polusi ya? bukan polusi. Oh, iya. Nah betul, karena selama ini pemuda itu dianggap polusi. Menggunakan kaos palu ari. Oh. Kenapa bisa begitu? Ya. Ya. Tapi kalau dia dengan sadar memakai itu, tahu maksudnya apa, ini sangat kita sayangkan sekali. Bang Teddy bisa menggambarkan pemuda yang bagaimana yang akan melewati dengan baik dalam nanti bila mana pandemi ini juga berakhir. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda itu harapan bangsa. Pemuda itu agen perubahan. Pemuda itu pemilik masa depan. Dan banyak lagi pemuda-pemuda yang dikaitkan dengan pertaruhan bangsa ke depan. Ya. Malah Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, akan kuguncangkan dunia. Tapi hari ini saya diberikan satu pemuda, yaitu Ketua Umum KNPI Kota Batam, Bang Teddy Nuh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Abang, bertemu anak muda, saya jadinya tambah muda. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Semangat saya di rumah Pak Ardi. Bagaimana keadaan pemuda saat ini pada saat pandemi corona? Katanya pemudanya sembunyi semua di rumah. Ya tidak juga ya. Tak juga ya? Pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini baru pertama saya diundang podcast dan langsung Pak Hardi. Kita tahu Pak Hardi ini tokoh di Kepulauan Riau. Selain senator juga beliau banyak aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk menulis buku ya Pak Hardi ya. Jadi sangat layak dan patut untuk anak-anak muda seperti saya menjadikan teladan terhadap karir dan apa yang sudah beliau berikan kepada daerah. Ya, pertama tadi saya menyinggung apa yang tadi Pak Hardi sampaikan di awal, bahwa pemuda adalah agent of change, pembawa perubahan. Pemuda adalah narasi masa depan bangsa. Dan sebenarnya tidak hanya di Republik ini. Kalau kita runut dari belakang, bahkan dari zaman Nabi pun, semua itu tercatat sejarah anak-anak muda yang memimpin penaklukan, yang kemudian menyebarkan agama, dan itu semua dipelopori oleh anak muda. Bahkan sampai di Indonesia pun juga demikian. Jadi salah kalau kita merasa ingin berbuat sesuatu, kita menunggu nanti dulu, tunggu kita tua dulu, tunggu kita sudah punya posisi dulu. Justru dari anak muda inilah kita harus memaksakan diri kita untuk aktif berbuat. Jadi pemuda itu bergerak. Pemuda betul. itu menjadi semacam lokomotif. Betul. Bagi betul. pergerakan Ya. itu. Karena pemuda itu dia pikirannya, ya, pengetahuannya itu bebas, belum terkontaminasi oleh hal-hal yang jelek. Jadi sehingga dia kreatif, berpikirnya liar gitu. Nah, tinggal orang-orang tua ya itu mengarahkan, membina dan membimbing. Nah, sekarang saya tadi mengulang, hanya mengusik saja ke Bang Teddy bahwa kita ini masuk di suasana Bang Teddy menjadi ketua KNPI, tiba-tiba corona pun datang. Nah, mau tak mau, Ya. katanya stay at home, Ya. work from home, Ya. dan macam-macam. Ya. Dan kali ini Bang Teddy kerja sangat keras, karena bagaimana pemuda yang tadi di dalam rumah, Ya. tiba-tiba ada istilah new normal, dia kembali keluar rumah. Ya. Bagaimana persiapan KNPI menghadapi suasana seperti itu? Ya. Kami dilantik di pengurus KNPI itu di 2019 bulan April. Memang sekitar kurang dari setahun kita juga mengalami masa sebelum corona. Nah, itu memang kita sudah lakukan banyak kegiatan, banyak hal-hal yang sudah kita buat. Nah, memang ada perubahan ketika kita masuk ke new normal. Tentu pola-pola yang biasa kita lakukan harus kita sesuaikan. Justru di new normal inilah kita harus lebih mengedepankan kewaspadaan, kehati-hatian, dan hidup lebih bersih. Gitu. Tapi tidak berarti juga dengan new normal ini kita tidak bisa bergerak. Nah, karena pun juga sudah kita laksanakan beberapa program, mulai dari kita mensponsori gerakan olahraga dan pemberian masker di jalan. Kemudian juga kita kemarin pada saat ada korban kebakaran di Taman Raya, kita turun membawa beras, kita berikan pada korban. Nah, yang terakhir kita laksanakan kemarin konser amal pemuda. Luar biasa. Berarti pemuda keluar, dan keluarnya itu untuk membantu bagi katakanlah masyarakat yang terdampak oleh pandemi. Dan
Bang Teddy berada di situ. Dalam suasana seperti itu, tentu Bang Teddy bisa menggambarkan pemuda yang bagaimana yang akan melewati dengan baik dalam nanti bila mana pandemi ini juga berakhir. Ya, pertama harus kita sadari, apalagi pemuda, kita harus penuh dengan jiwa optimisme, semangat bagaimana bahwa kita mampu untuk melewati ini. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Ini sudah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bisa kita hindari. Nah, pemuda saya selalu ibaratkan harus mampu tampil sebagai solusi di tengah masyarakat. Solusi bukan polusi ya. Bukan polusi. Nah, betul. Karena selama ini pemuda itu dianggap polusi. Polusi. Betul. Ya. Menarik. Nah, kalau demikian tentu ketahanan pemuda ini sangat harus lebih kuat. Ya. Malah kalau saya melihat berita-berita di web, di dalam kesunyian orang stay at home, tiba-tiba malah mereka menikmati narkoba. Kenapa? Karena dalam kesunyian itu mungkin merasa tanpa pengawasan atau mereka dalam kegelisahan. Dan kali ini narkoba juga mengancam pemuda. Ya. Apa yang bisa kita lakukan bersama tuh Bang? Ya, kebetulan memang hari kemarin ya, tanggal 26 Juni itu hari anti narkoba internasional. Ya, betul. Dan memang ini juga masih dalam suasana itu. Saya pikir kita kalau tidak kita paksakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang positif, secara tidak sadar kita akan diambil oleh hal-hal negatif. Makanya KNPI itu hadir harus mampu membuat wadah-wadah kegiatan-kegiatan positif yang mana anak muda nanti kecenderungan akan berkegiatan yang positif. Melakukan aktivitas. Ya. Karena kalau kita diam, tidak bergerak, ya, maka ya godaan, terus pikiran-pikiran negatif kita mau melakukan hal-hal yang buruk itu bisa terjadi saja gitu. Ya karena usia saat ini orang sebut juga dengan generasi milenial. Ya. Cenderung katanya generasi milenial ini banyak yang mager. Maksudnya di rumah ya tak bergerak lah, malah sekedar bergerak. Dan ini tentu mager dan baper ya. Baper. Jadi harus ada momentum yang membuat dia bisa keluar dan melakukan aktivitas. Dalam perjalanan Bang Teddy, ya walaupun baru setahun, tapi kan tentu sebelumnya juga aktif di mana-mana. Bagaimana kita berusaha memobilisasi mereka? Padahal mereka katakan sedang di rumah. Ya. Oke. Pertama, kita kenali dulu mereka. Anak muda ini adalah manusia-manusia yang ingin eksistensi. Benar. Hampir semua anak muda itu punya akun sosial media, baik Facebook, Instagram, Twitter, semuanya, dan dia pengen eksis. Ya, agak lebay malah. Ya. Apapun kadang diposting di situ. Betul. Artinya apa? Mereka ingin eksis. Mereka ingin dilihat, mereka ingin dicontoh, mereka ingin dipandang. Nah, ketika itu yang menjadi impian mereka, maka tinggal kita bagaimana membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka sehingga mereka bisa aktif di situ, dan hal itu adalah hal positif. Misal saya kasih contoh, kemarin kita di tahun lalu September kita baru buat kegiatan kelompok komunitas biker subuhan. Anak-anak muda yang senang motor ya, yang senang nongkrong, yang biasanya nongkrong malam mingguan, ini kita bikin biker subuhan. Biker subuhan artinya sholat subuhnya mereka ke masjid. Kita ramai-ramai dengan pakai sepeda motor. Dengan pakai sepeda motor. Nah ini luar biasa, alhamdulillah perkembangannya sekarang sudah sangat banyak sekali anak-anak muda yang ikut. Ya, karena bukan mereka mau dituntun, tapi diarahkan. Dan kebetulan Bang Teddy menjadi katakanlah garda terdepan yang menjadi panglimanya lah saat ini. Tak juga lah. Kan harus menggiring. Dan hari ini kita melihat ada perubahan. Dan Bang Teddy juga membawa ke pemuda-pemuda ke arah religi misalkan. Tetapi pada konteks satu waktu, selalu orang berkata yang berhasil itu adalah pemuda yang kreatif. Dalam kreatifnya adalah dia juga bisa mengembangkan dirinya dan tidak menjadi beban bagi keluarga mereka. Betul. Pada posisi sekarang ini, Bang Teddy melihat teman-teman sejawat, bagaimana kita melihat membangkitkan kreativitas itu?
pertama saya selesaikan tadi yang di awal. Aha. Nah, ketika kita sudah ikut dalam komunitas yang contoh saya tadi biker subuhan tadi, maka kan tentu anak-anak muda itu dia akhirnya kegiatannya yang dia posting selalu itu kegiatan-kegiatan itu. Ya, Nah, benar. tentu juga akan menarik bagi yang lain. Nah, ada perasaan terikat dengan komunitas itu. Nah, itulah yang akhirnya mereka secara tidak sadar akan terus berkegiatan positif gitu. Nah, tadi disinggung juga apakah kemudian anak muda ini kan juga dituntut tidak hanya dari sisi religinya tadi, harus mampu berkreativitas sehingga dia bisa mampu hidup setelah nanti dia sudah mandiri gitu. Memang yang menarik kita di KNPI ini, saya terus terang ingin menyentuh semua aspek, mulai dari sisi religi ya harus kuat, Ya. kemudian Jadi Ipolek Sosbud Hankam. Ipolek ya, Hankam adalah. betul. Nah, Lengkap semuanya. Ya. Kita selain kegiatan-kegiatan keagamaan juga ada melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melatih kemampuan mereka. Di Desember 2019 kemarin kita buat lomba debat bahasa Inggris Dua. antar sekolah. Dan ini melibatkan 3 negara. Batam, Singapura, dan Johor. Karena kita ingin bahwa anak-anak Batam ini juga setara. Ya. Mereka pede bahwa kita ini dengan dunia luar sudah dekat secara geografis, juga Dapat mampu. mengukur kemampuan Iya, mereka. iya. Nah, ini saya harapkan juga kegiatan ini setiap tahun ada. Dari sisi itu. Nah, November 2019 mundur 1 bulan, kita melaksanakan kegiatan pembekalan terhadap sertifikat keamanan makanan bagi pelaku UKM. Itu kayak misalnya dia jualan PY, dia jualan ya makanan-makanan rumahan UKM. UKM itu pemuda itu. Pemuda, iya, Iya. anak muda. Jadi Aha. mereka yang selama ini mungkin jualannya hanya biasa ya, konvensional melalui Facebook apa. Nah, itu mereka nanti kita datangkan BP POM, kita datangkan dinas kesehatan, kita beri penyuluhan, selesai itu dapat sertifikat. Yang dengan sertifikat itu mereka bisa ekspor. Betul. Nah, tentu kan mengembangkan usaha-usaha mereka. Nah, mungkin masih banyak lagi hal-hal nanti yang kita coba lihat dengan situasi sekarang, apalagi kan arahnya adalah bagaimana mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang ambruk dihantam Ya, COVID oleh ini. pandemi COVID ini. Nah, tadi kita tidak lengah. Mau saya ada narkoba menghantam, terus tentu saja tadi Bang Teddy coba meningkatkan bagaimana kegiatan keagamaan. Di sisi lain juga kita tidak melupakan kita di bawah naungan bendera merah putih. Oh, iya. Kita di bawah dasar negara Pancasila. Dan hari ini kita juga bukan mempertanyakan, Ya. tapi kita juga ingin tahu Ya. Pancasila di pemuda ini, di hati pemuda itu bagaimana? Nah itu. Ya. Nah, kira-kira bagaimana itu, Pak Teddy? Di hati pemuda yang mager tadi. Nah itu. Pertama memang sekarang kita tengah menghadapi ada rancangan undang-undang HIP, Ya. haluan ideologi Pancasila. Pancasila. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bangsa ini adalah bangsa yang besar dengan segala macam potensi yang luar biasa, baik sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Banyak negara luar sana yang ingin kita ribut, banyak negara luar sana yang ingin kita kacau balau. Oh gitu. Nah, karena ya kekayaan alam kita yang luar biasa. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa kita jangan gampang terkotak-kotak. Kita jangan gampang diprovokasi. Kalau secara pribadi saya katakan Pancasila sudah final. Pancasila sebagai ideologi negara kita sudah merupakan dasar negara yang Tidak bisa diotak-atik tidak bisa lagi. diotak-atik lagi. Iya. Tidak bisa diotak-atik lagi dan ini Sepakat. sudah final. Iya. Nah, ini harapan kita bahwa dengan munculnya RUU HIP ini kemudian menyadarkan kembali, ya akhirnya anak-anak muda mulai belajar kembali pentingnya Pancasila itu tadi. Karena ada pemuda, saya lihat fotonya di medsos, di katakanlah website, menggunakan kaos Palu Ari. Oh, kenapa bisa begitu? Ya, pertama mungkin minimnya pengetahuan dia. Aha. Bisa jadi dia tidak tahu, dia hanya gaya-gayaan saja. Ya. Tapi kalau dia dengan sadar memakai itu, tahu maksudnya apa, ini sangat kita sayangkan sekali. Artinya anak-anak muda pun sudah mulai lupakan sejarah. Nah, ini tugas kita. Ini tugas kita, baik orang-orang tua, baik organisasi kepemudaan termasuk KNPI,
bagaimana mengedukasi ini. Memberikan Pancasila pemahaman. selalu tetap di hati. Pancasila selalu tetap di hati. Iya. Garuda di dadaku. Iya, ya, betul. Kenapa saya mengusik kalimat ini? Karena pada tahun 2045 Bang Teddy, itu 100 tahun Indonesia merdeka. Dari 1945 ke 2045. Indonesia Mas. Indonesia Emas. Saya tanya tadi Bang Teddy umur berapa? 35 ke 45 80 usia Bang Teddy. Ke 2045 tambah 20 lagi, tambah 25 lagi. Oh iya, jadi umur berapa itu? 60. 60 masih. Kalau masih hidup. Insya Allah. Kalau 60 kayaknya kecuali takdir ya rata-rata umur Indonesia. Bang Teddy akan melihat bagaimana pemuda Indonesia tahun 2045. Ya. Ya paling tidak anaknya sendirilah Iya. menyaksikan itu. Dan pada saat itu kononnya kita akan menjadi sebuah negara yang secara demografi pemuda yang terbanyak di Iya. Asia ini. Betul. Jumlahnya. Ya. Tetapi tentu kita tidak mau terbanyak tapi juga terkuat. Ya. Dan posisi hari ini Bang Teddy berada di KNPI mempersiapkan mereka pada 2045. Ya. Dalam pandangan Bang Teddy, apa saja yang perlu kita persiapkan? Sangat banyak Pak Ardi. Hmm. Tak usah jauh-jauh, Batam saja itu di usia pemuda ini itu 45% Pak. Penduduk Batam yang Jumlah pemuda. hampir separuh penduduk Batam ini pemuda. Luar biasa. Luar biasa, Luar ya. biasa. Cuma memang penyakitnya adalah kita cenderung apatis terhadap sosial, lingkungan. Siapa yang apatis? Pemuda itu tadi. Uh-huh. Kita sibuk dengan gadget kita, Oh, kita ya. sibuk dengan hal-hal yang pribadi, tidak memikirkan bagaimana lingkungan sekitar, politik dan sebagainya. Padahal itu penting untuk kedepannya. Juga ada ya kekurangan-kekurangan lain seperti misalnya pemuda ini kan harus tumbuh dengan idealisme. Idealisme ini harus dijaga karena pemuda tanpa idealisme tak ada lagi yang diharapkan. Dia tak punya duit, dia tak punya kuasa. Idealisme, kreativitas, nah itu yang harus tetap dipertahankan. Jangan mau kemudian kita masih muda begini, idealisme kita hilang, terombang-ambing, gampang dibeli, gampang diselewengkan gitu. Nah, ya kami hanya ingin KNPI itu menjadi bagian dalam mempersiapkan anak-anak muda, ya sebagai wadah, mempersiapkan anak muda untuk berkegiatan positif, berorganisasi, bagaimana memimpin segala macam. Nah ini yang terus kita buat gitu. Saya melihat optimisme Bang Teddy, tapi saya juga ingin menawarkan Bang Teddy menyampaikan juga kerisauan. Ya. Kerisauan apa? Kerisauan yang ada pada profil pemuda saat ini, khususnya pemuda Batam. Ya, pemuda Batam ya. Nah, kira-kira bagaimana kerisauan kita yang kita harus bisa selesaikan? Ya, cerita tadi ya. Jadi Batam itu hampir separuh penduduknya pemuda, anak-anak muda. Saya melihat anak-anak muda di Batam ini sebahagian memang sudah ada yang luar biasa aktif ya, dan cenderung kita ini mengambil jalan pintas karena melihat mungkin di sosial media gampang sekali orang asal sudah banyak follower, subscriber itu sudah bisa terkenal. Jadi anak-anak muda juga buat apapun yang penting terkenal dulu. Nah ini kan juga salah. Iya. Tidak penting bagi mereka kontennya apa. Iya. Maka kemarin kita pernah lihat anak muda di Bandung sana ngeprank yang nggak jelas ya, yang ya tujuannya pansos ya, biar. Nah hal-hal gini yang kemudian harus kita sadarkan. Dan saya khawatir Pak. Karena langsung itu akses ke kamar mereka, ke HP mereka, tanpa kalau diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, tampilan-tampilan yang positif, maka itu akan tergiring. Ini tugas kita semua, orang tua juga, organisasi pemuda, semuanya harus terlibat di sini. Ya, saya kira jawaban saya dalam hati saya tadi hampir sama dengan Bang Teddy, Ya. bahwa memang bila mana ia berada di apa istilahnya di lingkungan yang dia saja yang berada di situ, kita khawatir banyak yang masuk sehingga dia tidak mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bang Teddy, ada juga kerisauan lain. Saya melihat bahwa tidak banyak pemuda yang berhasil di bidang politik, atau tidak banyak pemuda yang memberanikan diri misalkan untuk ikut pilkada misalkan, atau katakanlah mereka seakan-akan mungkin
pemuda milenial ini macam a priori terhadap politik. Ya. Itu gimana kira-kira itu? Betul. Ada banyak faktor. Jadi golput tertinggi di Kota Batam itu dari kalangan pemuda. Yang tadi 45 Ya. sampai 45%. Padahal potensinya luar biasa. Iya. Bayangkan kalau seandainya calon dari mereka maju, Satu orang saja. mereka kompak, Aha. selesai sudah. Ya, itu Bang Teddy lah misalnya. Nah, artinya kesadaran yang sangat rendah. Iya. Bisa jadi pertama mereka melihat politik yang ditampilkan di televisi, di sosial media, ini politik yang Belum bisa mencerahkan mereka. belum bisa mencerahkan Atau mereka. boleh meyakinkan mereka. Belum meyakinkan mereka, dan mereka nggak merasa masuk dengan dunianya gitu. Aha. Tidak merepresentasikan dunia mereka. Jadi politik dunia lain, mereka di dunia lain. Iya, nggak mampu menjangkau mereka, memahami mereka, apa yang mereka butuhkan gitu. Tak connect. Belum jaka sembung lah. Nah, mereka asik sendiri, Iya, asik sementara sendiri. pemuda juga sibuk Nah. dengan urusan sendiri. Belum ada link di situ. Itu yang saya lihat. Selain yang tadi saya bilang, mungkin juga tokoh-tokoh yang muncul tidak mampu merepresentasikan. Saya bukan katakan mesti anak muda, tidak. Boleh saja mungkin orang yang di atas 40 tahun, 50 tahun, tapi dia mampu merangkul dan menjangkau itu gitu. Inilah tugas berat PR bagi para politikus ya. Bahwa kita tidak hanya ingin mengantarkan tujuan organisasi kita, kepentingan kita, tapi kita juga harus ada kaderisasi. Kita harus memberi pelajaran politik kepada anak-anak muda. Memberi peluang dan ruang Iya, betul. untuk pemuda ikut bersama-sama. Iya, iya. Sehingga mereka bisa menjadi suatu saat nanti memegang estafeta bagi politik, misalkan di bidang politik. Betul. Ya, tapi kenyataan memang apakah kita belum nampak, tetapi kadang-kadang pemuda itu sering membuat kejutan. Ya. Tiba-tiba dia Hentakan muncul, ya. dia muncul dan dia kuasai. Iya, iya. Saya juga bukan saya pesimis, Iya. tapi saya optimisnya di situ. Iya, Selalu ada loncatan-loncatan Betul. di mana ia bisa menjadi Iya. terdepan karena mendapatkan suatu kesempatan. Iya, iya. Nah, kalau kita cerita pengangguran, Ya. bagaimana peta kita di Batam ini? Saya mungkin belum mengetahui secara detail, tapi Ya. yang jelas bahwa ditambah dengan kondisi COVID ini sangat banyak pemuda yang kehilangan pekerjaan. Ya. Ini juga menjadi PR berat bagi kami organisasi-organisasi kepemudaan untuk coba bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga pelatihan, memberikan pelatihan dan pembekalan. Ya, karena ke depan ada syarat-syarat tertentu, Bang Teddy. Tadi pemuda kreatif, Ya. pemuda inovatif, Ya. pemuda yang menguasai iptek. Ya. Nah, itu beberapa syarat yang kiranya syarat-syarat yang paling mendasar untuk mereka menguasai dan mendapatkan kesempatan Ya. dalam misalkan dunia kerja. Di sisi lain seperti yang katakan Bang Teddy sudah lakukan, ia mempunyai ideologi yang kuat Ya. dan kita berharap tentu mempunyai satu bekal keagamaan yang kuat. Betul. Karena nomor satunya itu sebenarnya Iya, ketuhanan yang Maha Esa, Iya. tidak lain. Iya. Nah, oleh Nomor karena satu ya? itu nomor satu. Nah, kalau sholat itu nomor dua, ya kan? Nah, karena nomor satunya syahadat. Iya, syahadat. Itu. Jadi Nah. maksud saya Iya. pada ujung kita punya cakap ini, apa yang kira-kira pandangan Bang Teddy tentang pemuda milenial dan bagaimana KNPI dapat katakanlah terus berjalan bersama seluruh pemuda dalam membangun kekuatan, terutama kekuatan bangsa dan negara. Silakan, Bang. Ya, ke depan, insya Allah di bulan Agustus nanti, di bulan kemerdekaan, kita akan melaksanakan semacam coaching klinik yang virtual juga. Silakan ditonton nanti. Di coaching klinik itu kita akan membekali. Ada beberapa tema yang kita ambil, misal tentang jurnalistik, misal tentang musik, fotografi dan sebagainya. Itu nanti kita atur. Artinya kami ingin membekali pemuda. Tadi kalau ditanya apa yang paling penting, sebenarnya kalau kita posisi geografisnya dekat dengan negara tetangga, bahasa Inggris itu penting, komputer itu penting. Setidaknya dua hal itu yang sudah kita pegang, maka kita mampulah berselancar di tengah kondisi ekonomi saat ini. Jadi ke depan yang program KNPI lebih kami arahkan bagaimana membekali pemuda-pemuda.
baik kemampuan mereka, keterampilan mereka, yang mudah-mudahan 3 tahun kepengurusan kami ini dapat kami laksanakan dengan baik. Iya, saya lihat optimisme Bang Teddy mewakili pemuda Batam secara keseluruhan. Karena profil Bang Teddy hari ini adalah pemimpin pemuda. Kata orang, kalau pemimpinnya hebat, berarti pemuda di belakangnya juga hebat. Saya lihat kemampuan Bang Teddy hebat, insya Allah pemuda Batam juga Amin, hebat. amin, amin. Dan cakap tentang pemuda Bang Teddy tentu tidak akan habis. Ya. Tapi cakap dengan saya harus kita akhiri. Yang penting cakap, jangan tak cakap. Iya, terima kasih dan sekali lagi cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.